Seorang pria jambret seorang wanita babak belur di amuk massa di Bondowoso, Jawa Timur. Sejumlah petugas TNI Polri yang baru saja pulang mengikuti upacara kemerdekaan Indonesia langsung amankan pelaku dari amukan massa. Tanggung jawab. Ini Bang Le. Seorang pria pelaku jambret ini babak belur dihajar warga usai kepergok menjambret dompet milik mak-mak yang melintas di Jalan Desa Pedasan, Kecamatan Pujer, Bondowoso, Jawa Timur. Warga yang geram melayangkan mogok mentah hingga pelaku mengalami luka-luka di wajahnya. Aksi pelaku kepergok korban yang berteriak hingga mengundang perhatian warga yang baru saja selesai mengikuti upacara 17 Agustus. Warga langsung mengejar pelaku dan berhasil menangkapnya. Beruntung nyawa pelaku selamat setelah TNI Polri mengamankan pelaku dari amukan warga dan membawanya ke Mapores Bondowoso. Jadi tentu saat ini Polres Bondowoso dan Polsek masih sedang melakukan melidik terhadap pelaku yang lagi viral di media sosial. Jadi saat ini masih proses dalam melidik. Pelaku diduga membuntuti korban yang sama-sama melaju ke arah Pujer dan langsung melakukan aksinya. Di Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Seorang wanita tewas di rumah tetangganya diduga dibunuh suaminya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara seorang suami menganiaya istrinya yang sedang hamil karena dilarang menonton video porno. Warga Jalan Barokah, Gang Restu, Pasar 8, Desa Manunggal, Labuhan, Deli Serdang digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita yang tewas bersimbah darah. Korban tewas di rumah salah seorang warga yang berjarak 2 rumah dari tempat tinggalnya. Korban tewas diduga dibunuh suami berondongnya yang saat ini masih dalam pengejaran petugas Polsek Medan Labuhan. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara memeriksa rumah korban yang berusia 44 tahun. Ditemukan senjata tajam yang diduga digunakan untuk menganiaya korban. Korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya. Pasangan suami istri ini baru 2 pekan tinggal di kawasan ini. Warga sering mendengar keduanya sering terlibat cekcok. Korban sudah tergeletak di ruang tamu. Yang diduga pelaku itu siapanya, Bang? Untuk terduga pelaku itu masih diketahui masih suami atas nama Budi. Ini warga Abang memang? Dia memang warga kita, tapi di sini baru tinggal 2 minggu dan dia pun belum pernah melapor sama kita. Untuk kejadian sendiri, Bang, korban mengalami luka di mana, Bang? Kalau Abang Di bagian leher. Polisi masih memburu suami korban dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Dari video amatir kekerasan dilakukan seorang suami terhadap istri sirihnya yang tengah hamil 8 bulan hanya karena masalah sepele lantaran tak terima dilarang menonton video porno di wilayah Tenri Gang Kai, Maros. Bahkan sang istri sontak menangis ketakutan saat dianiaya oleh pelaku. Polisi telah menerima laporan korban yang berusia 22 tahun. Korban mengaku kerap mendapat kekerasan baik secara fisik maupun menggunakan senjata tajam sejak masih tinggal di Ambon hingga pindah ke Kabupaten Maros. Peristiwa penganiayaan ini bermula saat pelaku menonton video porno dan dilarang oleh korban. Pelaku tidak terima, lalu memukul dan mengancam korban menggunakan senjata tajam. Korban pada malam itu setelah dianiaya datang melaporkan dirinya ke Polsek Mandai bahwa dia telah dipukul oleh suami sirinya. Sementara korban tersebut dianiaya dan dia hamil 8 bulan. Polisi kini memburu pelaku yang kabur dari rumahnya setelah melakukan penganiayaan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. 2 pekerja bangunan di Cimahi, Jawa Barat ditangkap polisi karena membeli 1 kg ganja secara online. Sebanyak 10 pegawai dan juga perawat RSUD R. Syamsuddin SH Kota Sukabumi, Jawa Barat positif narkoba. Dua buruh bangunan di rumah kontrakan Lembang, Bandung Barat digerebek polisi namun tak menemukan barang bukti. Setelah dilakukan penelusuran, polisi mendapatkan barang bukti ganja kering seberat 1 kg yang disembunyikan. Pelaku kedapatan menyimpan ganja setelah kurir mengirim barang dalam bungkusan. Sebelumnya ganja kering dibawa dengan mobil travel.
Ganja kering seberat 1 kg ini rencananya akan diedarkan di wilayah Bandung hingga Cimahi. Kedua tersangka ini berhasil diamankan di Lembang, Bandung Barat terkait dengan kepemilikan ganja seberat 1 kilo. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sepuluh pegawai hingga perawat yang bekerja di RSUD R. Samsudin SH, Kota Sukabumi, Jawa Barat, positif narkotika dan obat-obat terlarang. Dari 10 karyawan yang dinyatakan positif narkoba tersebut, 4 diantaranya diketahui merupakan aparatur sipil negara atau ASN. Temuan mengejutkan ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan berkala yang dilakukan pihak rumah sakit. Ya, 5 perawat, 4 admin. Ya, 1 tadi tenaga outsourcing. Pak, terkait tas sendiri, Pak, sejak kapan, Pak? Mereka cukup bervariasi, ada yang dulu pernah makai tapi sudah tidak menggunakan lagi, ya karena ada sedang stres, ada masalah di keluarga, mereka menggunakan lagi. Ada yang memang baru coba gitu. Kalau sanksi terberatnya nanti akan dipecat atau seperti apa? Itu sesuai dengan hukuman disiplin ASN ya, hukuman disiplin ASN itu yang berwenang adalah PPK. Kini nasib 4 ASN yang terbukti positif mengkonsumsi narkoba itu tinggal menunggu ancaman pemecatan. Meski demikian, pelayanan terhadap pasien di rumah sakit tidak terganggu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pegawai sebuah minimarket di Pangkal Pinang, Bangka Belitung terekam CCTV membobol berangkas berisi uang puluhan juta rupiah. Pelaku menggunakan uang tersebut untuk judi online dan foya-foya. Seorang pria masuk ke minimarket dan membobol berangkas di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dengan santainya, pelaku menguras isi berangkas berisi uang puluhan juta rupiah. Berbekal video rekaman ini, polisi akhirnya menangkap pelaku di kediaman orang tuanya. Pelaku berinisial AJH, 27 tahun, yang ternyata salah satu pegawai minimarket tersebut. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku uang hasil curian digunakan untuk judi online dan gaya hidup mewah. Membobol hingga 48 juta lebih. Dan juga melakukan top up di kasir untuk ditransfer ke rekening pribadi miliknya. Uangnya memang digunakan untuk kebutuhan pribadi dan yang bersangkutan memang untuk judi online. Guna proses penyidikan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti diamankan ke Polresta Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. 4 orang tewas setelah motor bak terbakar di Jember, Jawa Timur. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, 2 orang tewas dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan minibus dan 5 rombongan pemotor. Inilah video amatir saat terjadinya kecelakaan antara satu unit bak motor dengan truk trailer di JLS Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur. Bak motor yang diisi 10 penumpang usai menggelar kopdar layang-layang ini pun terbakar. Warga berupaya mendekat namun takut meledak lantaran api terus membumbung tinggi. Usai padam, petugas kepolisian dibantu warga mengevakuasi para korban. Seluruh korban dibawa ke Puskesmas Puger dan Blokorejo guna penanganan medis. Kasus kecelakaan ini kini ditangani jajaran Polantas Resort Jember untuk mengetahui motif pasti terjadinya kecelakaan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugierto, iNews melaporkan. Kecelakaan maut beruntun terjadi antara satu unit mobil dan 5 rombongan motor di Jalan Raya Wangun, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, 2 korban tewas di lokasi dan 2 lainnya mengalami luka tergeletak di jalan. Bahkan salah seorang korban adalah siswa sebuah SMA yang masih mengenakan seragam sekolah yang diduga usai mengikuti upacara di sekolahnya. Diduga kecelakaan akibat sopir minibus hilang konsentrasi hingga oleng ke kanan, melebihi batas marka jalan sehingga menabrak rombongan 5 pemotor dari arah berlawanan. Dari arah barat ke timur, yaitu mobil expander, kemudian oleng ke kanan, dan setelah itu menabrak 6 kendaraan. Dari peristiwa tersebut menyebabkan 2 korban meninggal dunia dan 4 luka-luka. Kasus kecelakaan beruntun ini selanjutnya ditangani petugas Pos Lantas Wangon dan Satlantas Polresta Banyumas guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.